Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah sampai pada aplikasi ketiga dari fungsi pembangkit dalam menyelesaikan masalah perhitungan. Kalau pada video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa aplikasi terkait fungsi pembangkit dalam menyelesaikan masalah kombinasi maupun masalah permutasi. Nah, pada video ketiga dari aplikasi fungsi pembangkit ini, saya akan memberikan pemaparan mengenai aplikasi fungsi pembangkit untuk menentukan solusi bulat. Oke, kita langsung masuk ke materi apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu terkait pendahuluan. Seperti biasa, saya akan memberikan uraian terlebih dahulu tentang apa yang akan kita pelajari, yang nantinya kita arahkan menuju untuk mendapatkan langkah menentukan solusi bulat dengan menggunakan fungsi pembangkit tentunya. Dan pada bagian terakhir dari video ini nanti saya akan memberikan contoh kasus dari suatu persamaan yang akan kita cari solusi bulatnya, dan di situ kita akan menggunakan langkah yang sudah kita susun. Masuk ke pendahuluan di sini. Kita tahu selain untuk menyelesaikan masalah kombinasi dan permutasi, ternyata fungsi pembangkit juga dapat digunakan untuk menentukan jumlah seluruh solusi bulat dari persamaan linier beberapa variabel. Nah, di sini yang dimaksud kita menentukan solusi bulat, kita tidak menentukan solusi bulatnya apa saja. Begitu pula dengan kombinasi dan permutasi yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Kita tidak menentukan kira-kira apa saja nanti hasilnya, namun kita menentukan jumlahnya. Begitu pula untuk menentukan solusi bulat ini, nanti kira-kira ada berapa jumlah solusi bulat yang akan kita dapatkan. Nah, jumlah berapanya itu nanti kita bisa menghitung dengan menggunakan fungsi pembangkit. Persamaan linier beberapa variabel dapat diselesaikan apabila diberikan syarat yang jelas untuk tiap variabelnya. Nah, sama halnya dengan kombinasi dan permutasi bisa diselesaikan apabila terdapat syarat-syarat yang jelas. Begitu pula dengan persamaan linier. Beberapa variabel, di situ variabel-variabelnya masing-masing harus mempunyai syarat yang jelas. Sama halnya dengan aplikasi pada masalah kombinasi, koefisien deret yang dihasilkan dari fungsi pembangkit biasa digunakan sebagai penentu solusi, sebab dalam permasalahan mencari solusi bulat, urutan juga tidak diperhatikan. Seperti itu. Jadi ini koefisien dari beberapa variabel dalam fungsi pembangkit nanti itu yang akan kita gunakan sebagai penentu jumlah solusi bulat dari suatu persamaan linier. Nah, ini sama halnya dengan kasus kita menyelesaikan masalah kombinasi. Yang kita gunakan adalah fungsi pembangkit biasa, seperti itu. Kalau pada permutasi yang kita gunakan adalah fungsi pembangkit eksponensial. Nah, di sini saya berikan contoh kasus, yaitu misalkan diberikan persamaan, ini contoh kasus masih berlaku umum ya, nanti yang bisa kita gunakan untuk menyusun step-step atau langkah-langkah menentukan solusi bulat tersebut. Di sini misalkan saya mempunyai persamaan yaitu X1 plus X2 plus X3 sama dengan N. Dengan X1, X2, X3 itu elemen bilangan bulat dan X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kita menentukan solusi kira-kira banyaknya X1, X2, dan X3 nanti ada berapa yang merupakan bilangan bulat. Dengan syarat di sini X1, X2, dan X3-nya lebih besar atau sama dengan 0. N-nya di sini berapa? N-nya ini merupakan bilangan bulat. Lah, ini kita masih memberikan dalam bentuk contoh kasus yang berlaku umum, di mana N ini masih belum kita tentukan berapa. Ini fungsinya nanti kita bisa menentukan langkah menentukan solusi bulat. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, jadi untuk menyelesaikan persamaan ini kita identifikasi bahwa terdapat 3 variabel yang mempunyai syarat yang sama. Jadi variabelnya ada X1, X2, dan X3, syaratnya sama yaitu minimal sama dengan 0. Karena di sini nilai X1, X2, dan X3 lebih besar sama dengan 0. Dengan demikian, kita bisa menyusun fungsi pembangkit biasa dari kasus ini, yaitu
Untuk yang pertama berarti untuk X1 kita punya fungsi pembangkitnya karena dimulai dari 0 berarti kan 1 ikut ya, seperti biasa pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan. Kita mulai dari 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 dan seterusnya. Karena tidak ada batasnya dia maksimal berapa, jadi hanya batas minimal saja. Begitu pula dengan X2, ada batas minimal saja yaitu mulai dari 0, sehingga kita mulai dari 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian sama dengan X3 juga demikian. Dari sini, karena di sini syaratnya itu berlaku untuk X1 dan X2 dan X3, maka masing-masing fungsi pembangkit ini bisa kita kalikan satu sama lain. Sehingga kita dapatkan apa? Kita dapatkan Fx itu sama dengan 1 plus X kuadrat dan seterusnya pangkat 3. Nah, kita ingat kembali bahwa yang namanya fungsi pembangkit, kalau misalkan ada yang seperti ini bentuknya, sigma, di mana sigma di sini n mulai dari 0 sampai tak hingga an x pangkat n, maka di sini kita punya dia sama dengan fungsi 1 per 1 min x. Nah, 1 per 1 min x pangkat 3, karena di sini kita pangkatkan 3. Nah, lanjutannya apa? Lanjutannya kita mengingat deret Maclaurin, yaitu 1 per 1 min X pangkat K itu sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga K plus N min 1 N. Jadi ini kombinasi dari K plus N min 1 dan N dengan dikalikan dengan X pangkat N. Sehingga untuk persamaan 1 menjadi 1 per 1 min X pangkat 3 itu bisa menjadi sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga K-nya kan 3, jadi 3 plus N min 1 dan ini N, X pangkat N. Sehingga kita dapatkan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga kombinasi 2 plus N dan N, X pangkat N. Berdasarkan persamaan 2 diperoleh bahwa koefisien X pangkat N yaitu 2 plus N, N, kombinasi 2 plus N dan N. Ini merupakan solusi dari persamaan X1 plus X2 plus X3 sama dengan N, dengan X1, X2, X3 elemen bilangan bulat dan X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Jadi ini adalah solusinya. Karena ini N-nya masih belum kita ketahui, N masih berlaku umum. Yang jelas N ini merupakan elemen bilangan bulat. Jadi misalkan saja N-nya adalah 2. Maka kita buat di sini 2 plus 2, 4 dan 2. Sehingga kombinasi dari 4 dan 2 berapa? Bisa kalian hitung seperti itu. Ini kalau misal N-nya adalah 5. Kemudian misal N-nya yang jelas dia bilangan bulat. Seperti itu ya. Nah, dari apa yang sudah saya berikan di bagian pendahuluan ini tadi, maka bisa kita susun berdasarkan analisa, dapat disusun langkah menentukan solusi bulat dari suatu persamaan dengan menggunakan fungsi pembangkit sebagai berikut. Ingat, yang kita cari adalah jumlah kemungkinan berapa untuk solusi bulatnya. Jadi bukan kemungkinan-kemungkinan dari bilangan-bilangan bulat sebagai penyelesaian. Seperti itu ya. Jadi yang pertama caranya adalah kita mengidentifikasi variabel dan syarat yang diketahui. Susun fungsi pembangkit biasa berdasarkan syarat variabel, bentuk menjadi deret Maclaurin, kemudian tentukan koefisien dari variabel Xn sebagai penyelesaian dengan N adalah konstanta dari persamaan. Jadi N-nya itu adalah konstanta dari persamaan ini. Jadi ada 4 cara yang harus kita lalui. Nah, dari cara ini selanjutnya kita bisa aplikasikan ke contoh. Saya memberikan contoh di sini yaitu di mana N-nya sudah tidak lagi saya berikan secara umum N begitu ya. Tapi di sini diberikan persamaan ada X1 plus X2 plus X3 sama dengan 18. Dengan X1, X2, X3 bilangan genap. Banyak solusi bulat dari persamaan tersebut dapat ditentukan dengan langkah-langkah berikut. Jadi di sini kita tahu yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi persamaan tersebut terdiri dari berapa variabel. Ternyata ada 3 variabel. Syaratnya apa saja selanjutnya? Syaratnya adalah ketiga variabel tersebut adalah bilangan genap. Oke.
Dari langkah pertama, kita lanjutkan harus menyusun fungsi pembangkit biasa berdasarkan syarat. Karena dia adalah bilangan genap, maka kita tahu bilangan genap itu karena kita mulai dari 2, 4, dan seterusnya kan. Berarti di sini 1 tidak ikut. Kenapa 1 tidak ikut? Karena dia X pangkat 0. 0 bukan merupakan bilangan genap. Kemudian X pangkat 1 karena dia adalah 1 maka dia ganjil, maka kita mulai dari X pangkat 2 plus X pangkat 4 plus X pangkat 6 dan seterusnya. Kita kali dengan X pangkat 2 plus X pangkat 4 plus X pangkat 6 dan seterusnya. Kemudian kita kali lagi dengan X pangkat 2 plus X pangkat 4 plus X pangkat 6 dan seterusnya. Kita dapatkan di sini Fx sama dengan X pangkat 2 plus X pangkat 4 plus X pangkat 6 dan seterusnya pangkat 3, seperti itu. Nah, di sini kita ingat bahwa apabila kita punya 1 per 1 min X pangkat R, dia itu sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat R, kita pangkatkan lagi dengan N. Yaitu kalau kita jabarkan sama dengan 1 plus X pangkat R plus X pangkat 2R dan seterusnya ya, seperti itu. Sehingga di sini apabila kita aplikasikan, kita masukkan untuk fx ini, kita tahu bahwa r-nya itu sama dengan 2. Nah, kenapa r-nya sama dengan 2? Karena di sini kalau misal kita pasang, kita mulai dari 1 plus x pangkat 2 plus x pangkat 4, kan ini 3r, jadi x pangkat 6. Kemudian ada 4r, berarti x pangkat 8. Nah, supaya jadi sama dengan ini, kan 1 per 1 min X pangkat 2 kita kurangi dengan 1 karena satunya tidak ikut. Jadi di sini kita peroleh X pangkat 2 plus X pangkat 4 plus X pangkat 6 dan seterusnya pangkat 3. Ini sama dengan 1 per 1 min X kuadrat min 1. Karena satunya sekali lagi dia tidak ikut sebagai bilangan genap. Karena di sini 1 kan X pangkat 0. Ingat, 0 itu netral. Jadi di sini kita dapatkan apa? Kita dapatkan fungsi ini karena dia pangkat 3, maka seperti biasa kita operasikan dia pangkat 3 sehingga kita dapatkan 1 per 1 min X kuadrat pangkat 3 min 3 1 per 1 min X kuadrat pangkat 2 plus 3 1 per 1 min X kuadrat min 1. Nah, dari sini selanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa di sini memecah, di sini penyebutnya 1 min X kuadrat itu kan sama dengan 1 per 1 min X dikali 1 per 1 plus X. Nah, dari situ sama-sama dipangkatkan 3, maka bisa kita pecah karena dia adalah perkalian, seperti itu. Jadi kita dapatkan 1 per 1 min X pangkat 3, 1 per 1 plus X pangkat 3. Begitu pula dengan yang ini sama, hanya beda pangkatnya saja. Di sini dia pangkat 2, pangkat 2. Kalau yang ini dia pangkat 1, jadi tinggal kita pecah dan ini min 1. Selesai langkah yang kedua. Selanjutnya langkah ketiga yaitu kita membentuk dari fungsi pembangkit tersebut menjadi deret Maclaurin. Bentuk fx menjadi deret Maclaurin. Yang perlu kita ingat adalah untuk membentuk deret Maclaurin yang ini adalah apabila kita punya 1 per 1 min X pangkat K itu sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga K plus N min 1 N. Ini kombinasi ya, dikali X pangkat N. Sehingga untuk persamaan 4 kita sudah bisa mendapatkan di sini sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga 3 plus N min 1 N X N. Seperti itu. Bagaimana dengan yang positif? Karena ini kan bernilai negatif. Yang positif berarti ya sama dengan 1 min dalam kurung min X, kan seperti itu. Jadi yang asalnya X biasa di sini tinggal kita kalikan dengan min X pangkat N. Nah, bisa kalian cermati masing-masing. Untuk yang pangkat 3, kita dapatkannya itu 3 plus N min 1 N, itu kombinasinya. Kemudian ini untuk X-nya kan XN, ini untuk yang 1 min X, sedangkan yang untuk 1 plus X kita kalikan dengan min X pangkat N. Kemudian yang ini untuk yang pangkat 2. Pangkat 2 berarti kan di situ K-nya adalah sama dengan 2. Kemudian ini untuk yang pangkat 1. Kalau untuk yang pangkat 1 berarti kan kita tinggal
apa di sini? Kalau yang pangkat 1 kan berarti langsung saja ya, langsung saja untuk yang pangkat 1 tidak perlu kita uraikan seperti ini. Oke, langsung kita dapatkan karena dia yang pangkat 1 kan 1 per 1 min X itu sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat N. Oke, kita dapatkan seperti ini. Selanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Selanjutnya kita sederhanakan untuk yang kombinasi-kombinasi ini. Kita sederhanakan, kita dapatkan ini untuk yang 3 plus N min 1 kan sama dengan 2 plus N. Untuk yang 2 plus N min 1 sama dengan 1 plus N. Dan seperti itu. Untuk ini tetap. Berikutnya dari ini adalah perkalian sigma. Ya, kita dapatkan di sini perkalian sigma. Kemudian apalagi yang bisa kita sederhanakan? Di sini kita pecah untuk yang min X pangkat N. Supaya apa? Supaya ini perkalian ini dengan hal yang sama xn bisa kita lakukan. Ini berarti ini kita pecah menjadi min 1 pangkat N. Kan di sini sebenarnya min 1 kali X sama-sama dipangkatkan N. Berarti kan min 1 pangkat N kali X pangkat N, kan seperti itu. Sehingga kita kita pisah menjadi min 1 pangkat N kali X pangkat N. Begitu pula dengan yang kedua ini ya, 1 plus N ini juga dia mengandung unsur min X pangkat N. Ini juga sama, seperti itu. Selanjutnya dari sini kita mencoba untuk menyederhanakan ya ini supaya dia bentuknya tidak seperti ini, tapi membentuk koefisien di mana nanti koefisiennya yang hanya kita ambil. Kalau dalam bentuk seperti ini dia kan xn-nya masih 2. Kemudian ini masih sebenarnya sudah bisa kita lakukan, tapi kan di sini masih belum jelas karena n-nya itu masih berlaku dari 0 sampai tak hingga. Jadi masih kita belum bisa menentukan berapanya, kan seperti itu. Jadi di sini ada konsep yang harus kita ingat untuk perkalian sigma. Kalau kita punya di sini fx sama dengan sigma i sama dengan 0 sampai tak hingga ai x pangkat i, kemudian gx sigma j sama dengan 0 sampai tak hingga bj x pangkat j, maka saat kita mengalihkan fx dan gx, kita kalikan biasa. Nah, ini berikutnya kita dapatkan di sini perkaliannya adalah karena ini sama-sama x, kan berarti bisa kita jumlahkan, yaitu x sama pangkat i plus j, kan gitu. Ini perkalian masih perkalian biasa. Nah, dari sini selanjutnya kita misalkan i plus j itu kita misalkan sama dengan n, maka kita dapatkan kalau i plus j sama dengan n, J-nya berarti sama dengan N min I, kan seperti itu. Berarti kalau J-nya kita mulai dari, berarti kalau misalkan di sini kita jadikan X pangkat N, jadi I plus J sama dengan N, maka X sama dengan X pangkat N, kemudian untuk J-nya jadi N min I, kan seperti itu. Untuk I-nya tetap sama, I-nya berlaku 0 sampai N berikutnya. Kemudian di sini n-nya sama dengan 0 sampai tak hingga. Ini bisa kalian cermati. Mengapa bisa demikian? Karena di sini kan kita tahu i plus j sama dengan n. Sehingga yang tadi i plus j-nya kita ganti dengan n. Berikutnya i-nya tetap, j-nya yang kita ubah. Kita ubah berarti kalau i plus j sama dengan n, maka j-nya sama dengan n min i. Supaya hanya ada unsur N dan juga I saja, J-nya sudah tidak ada. Nah, berarti di sini apa? Berarti di sini selanjutnya kalau I mulai dari 0 sampai N, maka di sini N-nya mulai dari 0 sampai tak hingga. Seperti itu. Dari konsep ini kita bisa menyederhanakan persamaan 5 ini tadi yang kita dapatkan karena dia perkalian sigma. Kita dapatkan apa? Berarti di sini kita dapatkan karena di sini n min i ya, berarti di sini untuk sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga. Kemudian ini k 0 sampai n, di sini dia 2 plus n tetap karena di sini sama ya, ai itu kan tetap. Yang berbeda adalah yang b-nya. B-nya berarti dia di sini 2 plus n min k. Kan seperti itu. Ini N min K. Karena ini tadi kan dia adalah sama dengan J. Ya kan? J-nya kita ini sama dengan J. J-nya tadi kan kita ubah. Kita ubah dari N min I. Nah, ini I-nya itu sebagai K.
berarti J sama dengan N-K, ini jadi N-K juga. Kemudian ini N-K kita ubah, ini kan awalnya tadi pangkatnya adalah pangkat N saja. Lah ini kita ubah menjadi N-K juga. Kan ini J tadi. Jadi ini X pangkat N, seperti itu. Begitu pula dengan ini sama. Jadi kita tinggal 1 plus N. Kita kombinasi dari 1 plus N, kemudian di sini 1 plus N-K, ini N-K juga. Seperti itu. Min satunya jadi N-K. Ini X pangkat N. Begitu pula dengan ini, karena ini tidak mengandung unsur kombinasi ya, tinggal di sini min 1 pangkat N-K. Nah, dari sini kita bisa menentukan langkah keempat, yaitu menentukan koefisien dari X pangkat 18 dalam Fx sebagai penyelesaian. Mana? Berarti kita ambil koefisiennya saja. Kalau ini kan X pangkat N, ini juga milik N, berarti koefisiennya ya yang ada di dalam kurung ini koefisiennya. Ini juga yang ada di dalam kurung ini koefisiennya. Ini juga yang ada di dalam kurung. Tapi ini ada tambahan min 3 ya, ini juga ada tambahan plus 3, dan ini juga merupakan koefisien. Jadi kita dapatkan AN itu sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N. Jadi yang ada di dalam kurung ini 2 plus NN, 2 plus N-K, min 1 pangkat N-K dikurangi 3 dan seterusnya ini sampai min 1. Karena di sini kita tahu bahwa persamaan yang kita miliki itu adalah X1 plus X2 plus X3 plus sama dengan 18, maka di sini N-nya itu sama dengan 18. Karena N-nya sama dengan 18, maka kita punya di sini A18 yang kita cari. A18 itu berarti tinggal kita cari N-nya kita ganti dengan 18 semuanya. Kita ganti dengan 18 semuanya, kemudian kita sederhanakan. Nah, kita dapatkan seperti ini. Jawaban seperti ini saja sudah cukup. Kalau mau dihitung pun akan lebih baik lagi. Jadi menghitungnya ya tinggal kalian kalian masukkan mulai dari K sama dengan 0, kemudian K sama dengan 1, K sama dengan ini dijumlah semua sampai 18. Begitu pula dengan ini, kita mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai 18. Kita jumlahkan semua baru dikali 3. Ini juga sama, mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai 18. Ini kita kalikan 3. Kalau ini masih bisa ya kita hitung. Kalau yang belakang ini, kalau ini mungkin agak panjang karena dia ada kombinasinya. Yang ini ya berarti min 1 pangkat 18 min 0, berarti kan min 1 pangkat 18 min 1 pangkat genap, berarti dia adalah positif 1. Positif 1 ditambah untuk yang 1 berarti min negatif 1. Kemudian untuk yang 2 positif 1 lagi. Jadi 1 min 1, 1 min 1, 1 min 1 terus sampai dia yang pangkat 0 kan plus. Kalau pangkat 0 kan berarti di situ dia adalah min 1 pangkat 0 1. Jadi tinggal 1, berarti tinggal 3 kali 1. 3 kali 1 min 1 berarti 2. 2 ditambah dengan ini hasil dari ini. Kira-kira ada berapa? Bisa kalian coba sendiri. Bisa kalian cermati di sini, jadi step-stepnya. Kalau memang di sini ada yang perlu lebih didalami lagi, jadi bisa kalian cermati kira-kira ini kok bisa jadi seperti ini dan sebagainya. Nanti bisa kalian cermati dari video ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi ini sudah komplit. Saya sudah menjelaskan aplikasi dari fungsi pembangkit, 3 aplikasi fungsi pembangkit untuk menyelesaikan masalah perhitungan, mulai dari kombinasi yang jelas yang perlu kalian cermati bahwa kombinasi kita menggunakan fungsi pembangkit biasa, untuk permutasi fungsi pembangkit eksponensial, dan sebenarnya ada untuk menentukan solusi bulat ini kita kembali lagi menggunakan fungsi pembangkit biasa. Mungkin di beberapa referensi memang menyebutkan setelah aplikasi fungsi pembangkit kombinasi, kemudian baru menentukan solusi bulat terlebih dahulu sebelum menentukan penyelesaian dari permutasi. Tapi kalau di sini saya buat kombinasi, permutasi baru menentukan solusi bulat terlebih dahulu. Oke, itu saja. Silakan dipelajari lagi.
untuk video berikutnya nanti saya akan menjelaskan materi terakhir dari matematika diskrit, yaitu tentang prinsip inklusi dan eksklusi. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.